فلا تجعلوا بالله أندادا وأنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد وأجل فرجه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Masyiral muslimin, shaimin, shaimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena semata-mata atas karunia-Nya lah, atas nikmat-Nya lah sehingga kita semuanya bisa bersua di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dengan niat sama-sama untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala melalui kitab suci-Nya. Jemaah sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan teruskan pembahasan kita surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Pada petang ini kita akan masuk pada ayat 51 sampai 60. Karena bersama kita sudah ada Ustazna Ustadz Safi Saleh dari Singapura, kita minta dengan segala hormat kepada beliau, pada Ustadz kita, memandu kita, membimbing kita, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj yang benar, sehingga kita nanti pada saat kita sendiri masing-masing membaca Al-Quran juga semakin baik, semakin sesuai dengan hukum pengucapan dalam bahasa Arab. Kepada Ustazuna Ustadz Safi Saleh, kita minta dengan segala hormat untuk memulai membaca ayat suci Al-Quran surat 43 ayat 51 sampai 60. Fadhil Ustaz. Ustaz Safi masih ada? Ada. Mungkin lagi di jalan, Ustaz. Oh, lagi di jalan ya. Yang lain tidak ada, dokter ya? Yang Ustaz ada belum ada, Ustaz. Oh, baik. Bapak Ibu sekalian, karena Ustadz kita, Ustadz Safi Saleh, kelihatannya belum ada respon, sepertinya masih di jalan. Mari kita membaca ayat suci Al-Quran surat 40. Oh, udah ada. Alhamdulillah. Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي
وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة فلولا عليه أسورة من ذهب أو جاء مقترنين أو جاء معه الملائكة مقترنين أو جاء مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فاستخف قومه إنهم قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فلما منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون ولما ضرب ابن مريم إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا
ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على على رسول الله اللهم صل على Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustazuna Ustadz Syafi'i Saleh yang telah dengan baik sekali memimpin kita, memandu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT senantiasa memperlakukan beliau sebagaimana Allah memperlakukan para nabi, rasul, bangsa suci, dan wali-wali Allah yang lain. Begitu juga kepada Bapak Ibu sekalian, semoga Allah SWT juga senantiasa mengirim cahayanya kepada jiwa-jiwa Bapak Ibu sekalian, sehingga jiwa itu memancar ke lingkungan sekitarnya, paling tidak kepada anggota keluarga kita masing-masing. Nah, sekalian kita teruskan surat kita, surat yang ke-43, surat Az-Zukhruf. Az-Zukhruf artinya perhiasan emas. Kemudian turunnya di Mekah, makanya disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 89, dan tadi kita sudah sampai di ayat 60. Berarti tinggal 29 ayat lagi, atau kurang lebih 3 kali pertemuan. Tadi pagi kita sudah sampai di ayat 50, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma kasyafna anhumul adzab. Manusia itu apabila mendapatkan musibah, ketika merasakan ketidakberdayaannya, maka kemudian mencari tempat berlindung pada kekuatan yang paling tinggi, yaitu Tuhan atau Allah SWT. Tetapi begitu masalahnya, begitu musibahnya berlalu pergi, lalu kemudian mereka dengan serta-merta ingkar. Falamma kasyafna anhumul adzab, ketika kami hilangkan dari mereka azabnya, siksaannya, deritanya, idza dengan serta-merta hum mereka yang kusun, tiba-tiba ingkar lagi. Kemudian ayat 51. Kita lihat contohnya pada kasus Fir'aun. Fir'aun itu dengan bangga menyebut bahwa bumi ini berada di bawah kakinya. Sungai Nil, ini yang kita saksikan Sungai Nil. Ini adalah di balik ini adalah istana daripada Fir'aun. Dan mereka dengan bangga mengatakan kepada masyarakatnya, bahwa bukankah
Sungai Nil dan bumi ini berada di bawah kaki saya. Artinya di bawah kekuasaan saya. Wa nada Fir'aun, dan berserulah Fir'aun fi qaumihi, di tengah-tengah kaumnya, yaitu bangsa Mesir. Qala, seraya berkata, ya qaumi, wahai kaumku, wahai rakyatku, alaisa li mulkun, bukankah saya ini seorang raja? Jadi Fir'aun bertanya secara retorik, karena semua orang tahu kalau dia raja. Alaisa li mulkun, alaisa li mulku Misra, bukankah aku ini adalah raja Mesir? Dan pada saat itu Mesir itu adalah negara superpower, negara adidaya. Bertanya kepada rakyatnya, wahai rakyatku, bukankah aku ini adalah raja Mesir? Wahadil anhar, dan ini adalah sungai, maksudnya sungai Nil dan sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Tajri, mengalir, min tahti, di bawah kakiku, di bawahku. Maksudnya di bawah kekuasaanku. Jadi seakan-akan Fir'aun itulah yang menyebabkan sungai-sungai itu mengalir, yang menyebabkan sungai-sungai itu terbentuk, yang menyebabkan Mesir itu bisa ada dan bertahan. Seakan-akan seperti itu. Di sini kita lihat Fir'aun menunjukkan ketakaburannya. Takabur pertama ketika Musa datang kepadanya, memintanya untuk belajar, untuk makrifat kepada Allah, tetapi Fir'aun menjawabnya dengan kata-kata, Ana rabbukumul a'la. Tidak ada lagi Tuhan di atas saya inilah Tuhan yang paling tinggi. Ana rabbukum, aku Tuhan kalian. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling a'la, yang paling tinggi. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sini kita lihat lagi bagaimana Fir'aun menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan, alaisa li mulku Misra, bukankah aku ini adalah raja Mesir, di mana sungai-sungai yang ada di sini termasuk sungai Nil yang sangat terkenal itu tajri min tahti, mengalir di bawah kekuasaanku. Afala tubsirun, apa kalian tidak memperhatikan, memikirkan? Afala tubsirun, atau bukankah kalian menyaksikan sendiri bahwa sungai-sungai ini berjalan dengan baik di bawah kekuasaan saya sebagai raja Mesir. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah pernyataan-pernyataan arogan, kecongkakan daripada seorang raja. Jadi Bapak Ibu sekalian, sering kita misalnya bercita-cita atau berharap untuk menjadi seperti raja, kepala negara dan sebagainya. Tentu itu sah-sah saja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang terkadang kita tidak periksa adalah jiwa kita. Apa benar kalau kita telah menjadi raja, telah menjadi presiden, atau paling tidak telah menjadi pucuk pimpinan di sebuah institusi, sebuah korporasi? Apakah benar kita tidak seperti Fir'aun? Tiba-tiba merasa semuanya berjalan di bawah kekuasaan kita. Tajri min tahti, mengalir di bawah saya, kata Fir'aun. Kalau ternyata itu terjadi, maka celakalah kita. Berarti bahwa apa yang kita dapatkan, apa yang kita kuasai, telah menjadi wasilah penyebab munculnya kedurhakaan. Dan itu akan mengundang azab Allah yang sangat besar. Jadi jemaah sekalian, alangkah pandirnya kita kalau kita menukarkan kesejahteraan jiwa kita dengan kedurhakaan akibat merasa lebih berkuasa daripada yang lain. Inilah yang terjadi pada Fir'aun, dan kata-kata Fir'aun ini menjadi hampa sekarang setelah kita melihat Fir'aun di dalam museum, di dalam muminya Fir'aun dalam museum misalnya di Mesir. Dia hanya teronggok seperti kayu, hanya saja berbentuk manusia, kayu berbentuk manusia, karena kering dan keras, kaku. Padahal tadinya adalah lentur dan bisa berjalan kemana-mana. Sekarang tinggal hanya tidak lebih daripada sepotong kayu saja yang tergeletak, tidak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Di mana orang itu pernah berkata, alaisa li mulku Misra, bukankah aku ini adalah raja Mesir, wahadil anharu tajri min tahti. Kalau kita lihat museumnya Fir'aun seperti itu. Yang kita saksikan dalam museum Fir'aun itu adalah orang yang pernah berkata, ana rabbukumul a'la. Tetapi kita lihat sekarang hanyalah badannya saja, hanyalah jasadnya saja yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan sangat gampang menunjukkan kepada kita kelemahan dan ketidakmampuan kita, yaitu dengan mencabut nyawa kita. Begitu nyawa kita, begitu hidup kita dicabut oleh Allah, maka
kembalilah kita menjadi seonggok tanah saja yang tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan menggerakkan kakinya pun tidak bisa, apalagi berjalan. Inilah Fir'aun pada saat dia berkuasa. Ya, punya tahta, punya tempat, punya istana yang begini besar. Ini adalah istananya di pinggir Sungai Nil. Ana khairum min hadza. Bahkan dia bertanya, ataukah aku khairun lebih baik min hadzal ladzi huwa mahin. Maksudnya, bukankah aku ini lebih baik daripada hadza, orang ini, hadzal ladzi, orang ini yang huwa mahin, yang hina. Jadi bagi dia Firaun, Musa itu adalah hina. Pertama adalah dia dibesarkan oleh dirinya di dalam istana. Lalu kemudian Musa juga berasal dari Bani Israel, bangsa Bani Israel yang sekarang menjadi bangsa pariah, bangsa yang diperbudak di Mesir. Jadi bagi dia ini adalah orang yang hina. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Bukankah aku ini lebih baik? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini persis kata-katanya iblis, ana khairun. Iblis yang mengatakan ana khairum minhu. Saya kan lebih baik daripada Adam. Kalau di sini ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Jadi jemaah sekalian, pada jiwa-jiwa yang telah terkuasai oleh iblis selalu muncul kata-kata, kalimat-kalimat yang juga serupa, yang sama. Seperti ini kita lihat. Di tempat lain Firaun mengatakan ana rabbukum, itu sama ana juga. Ana rabbukumul a'la. Sekarang ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Saya ini adalah lebih baik daripada laki-laki orang yang hina ini. Ya, dia tidak menyebut Musa lagi, tapi hadzal ladzi huwa mahin, orang yang hina ini. Wala yakadu yubin, dan hampir-hampir saya tidak jelas. Cuma sebagai kalau kita lihat terjemahan Kementerian Agama, ini dikatakan tidak jelas perkataannya. Sebagian mufassir berkata bahwa Nabi Musa itu kalau berbicara agak cadel, agak tidak jelas dari kata-kata ini. Berarti artinya memahami ayat ini secara zahir, secara lahiriah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Allah mengutus seorang nabi yang tidak sempurna? Yang namanya nabi itu harus sempurna lahir batin, karena beratnya tugas yang harus dilaksanakan. Karena beratnya tugas yang harus dilaksanakan, seorang nabi itu harus sempurna lahir batin. Bukan berarti bahwa orang cacat tidak bisa jadi nabi. Bisa berkualifikasi nabi juga, tetapi menjalankan tugas-tugas kenabian harus sempurna, karena kan berat. Terkadang dikejar, dia harus lari, dan sebagainya. Begitu juga kenapa misalnya dari kalangan nabi dan rasul selalu laki-laki, bukan perempuan. Bukan berarti perempuan lebih rendah, sama sekali tidak. Bahkan nabi-nabi ini mulia karena wanita di belakangnya, yaitu ibunya terutama. Kita sudah terangkan Musa ini mulia karena 3 perempuan. Jadi seorang Nabi Musa mulia karena 3 orang perempuan di belakangnya. Yang pertama adalah ibunya sendiri. Ibunya lah yang dengan segala macam susah payah melahirkannya, dan kemudian mengorbankan perasaan cintanya kepada bayinya yang baru lahir dengan mengikuti tuntunan Allah untuk menghanyutkannya di Sungai Nil. Coba kita lihat jemaah sekalian, ibu-ibu di sini kita banyak ibu. Bagaimana perasaan kita sebagai ibu kalau disuruh menghanyutkan bayinya? Coba bagaimana teririsnya itu hati. Tapi karena ibu Nabi Musa beriman kepada Allah dan ini adalah wahyu yang diterima dari Allah, maka dia melakukannya. Mengemasi bayinya, lalu kemudian menghanyutkannya di Sungai Nil. Lalu kemudian setelah hanyut, ibunya meminta kepada kakak Musa yang perempuan, ikuti adikmu. Ikuti, telusuri kemana saja itu keranjangnya pergi. Jadi wanita kedua yang punya peran sangat besar dalam diri Firaun, dalam diri Musa adalah saudara perempuannya. Mengikuti sampai keranjang itu terdampar di istana Firaun dan diambil. Dan kakak perempuan Musa ini ikut masuk dalam istana. Ketika bayi itu menangis, dia menawarkan ibu susuan, yaitu ibunya sendiri. Kemudian yang ketiga, wanita siapa lagi yang paling berjasa di dalam seorang Musa, yaitu istrinya Firaun, Asyah. Dialah yang menjadi penyebab lahirnya Firaun tidak jadi membunuh bayi ini dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Nah jemaah sekalian,
Jadi tidak adanya wanita jadi nabi bukan berarti wanita lebih rendah daripada laki-laki, sama sekali tidak. Tetapi tugas-tugas kenabian itu berat dalam pengertian butuh waktu 24 jam. Lailan wa nahara. Sementara yang namanya wanita ada saat-saat tidak mungkin melakukan itu secara biologis. Contohnya dia sedang hamil. Kalau wanita hamil tentu berisiko kalau beraktivitas terlalu berat, apalagi kalau semakin besar hamilannya. Setelah itu harus melahirkan. Pada saat melahirkan, dia beberapa hari tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu kemudian menyusukan bayinya. Jadi, dan ini pekerjaan mulia. Bahkan lebih mulia daripada kenabian itu sendiri. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa lahir begitu saja. Sedemikian pentingnya seorang ibu dalam kenabian, sampai seorang Isa saja, Nabi Isa alaihissalam, tidak punya ayah, tapi punya ibu. Tidak punya ayah, tapi punya ibu. Satu-satunya yang tidak punya ibu adalah Adam, karena memang tidak mungkin punya ibu, tidak ada manusia lain sebelumnya. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi seorang rasul, nabi harus sempurna, bisa melakukan apa saja. Maka kalau dikatakan nabi itu cacat, tidak bisa berbicara dengan jelas, ini menurut saya secara pribadi, Bapak Ibu sekalian, kurang begitu tepat. Lalu apa maksudnya la yakadu yubin? Hampir-hampir saya tidak jelas. Nah, ini terkait dengan kata hina di sini. Terkait dengan kata hina, saya kan lebih baik daripada orang yang hina ini. Orang yang hina ini kenapa dia hina? Tidak jelas keturunannya. Ya. Itu kan Nabi Musa diambil oleh Fir'aun, tidak jelas siapa ayahnya. Ya, kan cuma bayi saja. Bayi saja. Bahkan ketika ibunya menyusuinya, dirahasiakan bahwa ini adalah ibu kandungnya. Karena kalau ketahuan ini berbahaya. Maka jemaah sekalian, kata-kata la yakadu yubin, tidak jelas apa yang tidak jelas nasabnya. Kalau dari sisi Fir'aun ya. Dari sisi Fir'aun tidak jelas nasabnya. Tapi dari sisi Musa dan ibunya tentu jelas. Tapi dari sisi Fir'aun, la yakadu yubin, tidak jelas nasabnya. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian terbaik karena menganggap Musa itu adalah hina dan tidak jelas nasabnya, lalu kemudian dengan gampang dia memperlakukannya seperti itu. Jadi kata-kata la yakadu yubin hampir-hampir tidak jelas nasabnya, ya itu menurut saya secara pribadi bukan perkataannya. Ya, bukan perkataannya. Memang ada doanya Nabi Musa yang berbicara tentang dan perbaikilah kata-kataku. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Hilangkanlah keluh kekakuan dari lisanku. Nah, menurut saya secara pribadi, jemaah sekalian, ini juga tidak bermakna bahwa Musa itu tidak berbicara dengan jelas. Tetapi maksudnya kalau berbicara nanti dengan Fir'aun, bertutur kata yang lembut. Jangan kasar, kata keluh itu kasar. Yafqahu qauli, intinya di situ. Yafqahu qauli, agar mengerti perkataan. Agar mengerti perkataan, syaratnya pertama harus sesuai dengan tata krama berbicara, tata bahasa juga. Yang kedua, harus pilihan katanya tepat. Jangan sampai menyinggung perasaan Fir'aun sebagai raja. Jadi itu yang pertama. Yang pertama tadi sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa, tutur kata yang benar. Apalagi ini adalah istana. Istana kan biasanya memiliki derajat bahasa yang lebih tinggi daripada masyarakat lain. Musa meminta kepada Allah supaya diberikan kemampuan untuk bertutur kata yang lembut di depan Fir'aun. Begitu juga Musa berkata agar pilihan-pilihan katanya itu benar-benar tepat, tidak mendua, tidak multitafsir, yafqahu qauli, agar Fir'aun gampang memahaminya. Itu yang dimaksud dengan Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi kemudian Nabi Musa meminta saudaranya Harun bukan karena dia tidak bisa jelas berbicara, tetapi menunjukkan bahwa seorang nabi sudah harus dari awal mempersiapkan calon penggantinya. Karena kenabian harus terus-menerus berlangsung sampai hari akhir. Sampai bumi ini tertutup. La yakadu yubin, itu yang kita pahami dengan kata-kata la yakadu yubin. Kemudian jemaah sekalian berbahagia, Fir'aun berharap bahwa yang namanya nabi itu membawa banyak kekayaan perhiasan emas. Seperti yang kita lihat di sini jemaah sekalian. Kalau cuma sekedar perhiasan emas, ya nggak perlu jadi nabi, nggak perlu juga jadi orang suci, nggak perlu juga orang saleh. Yang penting kerja keras dapat duit, ya bisa semuanya emas. Maskernya emas, ini bajunya juga dari emas, ujung bajunya emas, semua jari-jarinya pakai cincin emas. Kita lihat lagi lebih hebat lagi nih. Kalungnya begini besar, semuanya dari emas.
kalung-kalungnya dari emas. Ini lebih hebat lagi, bajunya dari emas. Ya, ini baju ini Pak Bu sekalian dari emas. Ini bukan Photoshop, ini beneran, ini kita bisa di-searching di Google. Ada orang seperti ini. Ya. Kita lihat ini juga, jam tangannya dari emas, ini kalungnya juga dari emas. Semuanya dari emas. Saking Dimas Caesar bahagia, semuanya dari emas. Tetapi pada saat yang sama, apakah dia bahagia? Tidak. Buktinya dia butuh pengawal di belakangnya. Ya takut di mana-mana tiba-tiba diculik sama orang, ya dibunuh, diambil baju emasnya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian. Nah, jemaah sekalian, jadi untuk serba emas tidak perlu jadi nabi dan rasul. Tetapi persepsi manusia tentang kenabian cenderung diidentikan dengan kekayaan. Ini kesalahan. Kenapa? Karena nabi datang itu justru mengingatkan kita tentang hakikat dunia. Bahwa yang namanya emas itu bernilai karena apa? Karena manusia. Emas tidak bernilai kalau tidak ada manusia. Coba Bapak Ibu sekalian, kita kasih emas kepada sapi, ya enggak dia apa-apain. Dimakan tidak, dipakai juga tidak, bahkan dia akan injak-injak, itu diinjak-injak. Ya. Jadi kalau kita simpan di depan sapi baju emas seperti ini, ya diinjak-injak, dia tidak ngerti apa itu emas. Jadi emas bernilai karena manusia, bukan manusia bernilai karena emas. Ingat Bapak sekalian, jangan sampai salah. Emas bernilai karena ada manusia, bukan manusia bernilai karena ada emas. Jangan dibalik. Ya. Jadi kalau seandainya manusia tidak ada, emas ini tidak bernilai. Jadi mana yang lebih tinggi, emas daripada manusia? Ya manusia. Artinya manusia tanpa emas tetap dia mulia. Karena Allah telah mengatakan, laqad karramna bani Adam, dan Allah berikan kepada manusia sesuatu yang jauh lebih mahal dari emas manapun. Kita kumpulkan seluruh emas di seluruh dunia, tetap tidak ada nilainya dengan yang satu ini. Itu apa? Akal pikiran manusia. Kalau tidak percaya, mau tidak, kita diberikan emas yang seluruh dunia ini, tapi akal kita dicabut oleh Allah. Kita hanya seperti orang, tapi orang utan. Kan di hutan ada juga namanya orang utan. Ya. Kita tetap orang, tetapi orang utan. Seperti yang banyak di Kalimantan itu atau Sumatera. Orang utan. Simpanse. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Caesar bahagia, ini tentu tidak ada mau di antara kita dicabut akalnya, tetapi dikasih emas, terus untuk apa? Jadi dengan demikian, ada yang paling berharga bagi kita, yaitu akal pikiran kita, hati nurani kita. Dan Nabi datang dalam rangka memandu kita, memperbaiki kita, menyembuhkan penyakit yang ada, yang melekat pada jiwa kita. Nabi datang membersihkan parasit-parasit. Nabi datang membersihkan benalu-benalu yang melekat pada jiwa dan akal pikiran kita. Agar jiwa kita tumbuh subur. Karena kalau banyak benalunya tidak bisa tumbuh subur. Banyak parasitnya tidak bisa tumbuh subur. Maka Nabi datang untuk menyembuhkan itu. Itu sebabnya Al-Quran disebut dengan syifa wa rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu, di dalamnya ada penyembuh terhadap apa? Terhadap parasit dan benalu-benalu yang menempel dalam jiwa dan akal pikiran kita. Falaula ulki alaihi aswiratun min dhahabin aw ja'a mahul al malaikatu muqtarinin. Kalau memang Musa itu nabi, rasul, ya harusnya tidak hina seperti, maksudnya hina itu tidak punya apa-apa. Dia besar begitu karena di istana, kira-kira begitulah. Kalau bukan karena kami membesarkannya, Musa tidak ada apa-apanya. Musa itu tidak jelas keturunannya, siapa punya, ayahnya siapa, ibunya siapa, sampai sekarang tidak jelas. Kata Fir'aun, ya. Kalau memang dia utusan Tuhan, lalu kenapa tidak disertai dengan gelang-gelang emas? Jadi maunya Musa datang itu dengan gelang-gelang emas. Falaula ulki alaihi aswiratun. Kenapa tidak disertakan dengannya dengan aswirah? Ya, disertakan dengan aswirah, gelang-gelang min dhahabin yang terbuat dari emas. Auja atau datang mau bersamanya al-malaikah, malaikat muqtarinin, menjadi sahabatnya, temannya, sehingga kemudian memperkuat kenabiannya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kata-kata ini semuanya adalah tidak berdasar. Ini menunjukkan kecetekan, kedangkalan cara berpikir Fir'aun kaitannya dengan kenabian. Apa sebabnya? Kalau cuma nabi adalah pakai gelang, ya setiap orang bisa jadi nabi. Karena setiap orang bisa mendapatkan emas kalau kerja keras. Ya, akhirnya nabi itu adalah penjual emas, pedagang emas di pasar adalah nabi-nabi. Kenapa? Emasnya banyak.
Tinggal mereka jualannya juga dipasang di tubuhnya saja, berjalan sambil jual emas. Ya, jadi menjadi toko emas berjalan saja. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian tidak begitu yang namanya kenabian. Kenapa? Bagi pandangan agama atau pandangan para arif bijaksana, emas itu tidak ada nilainya sebetulnya. Ya, emas itu logam biasa saja. Kenapa orang dibeli? Ya, karena orang membutuhkannya. Jadi artinya yang membuatnya bernilai tadi adalah manusia. Bapak Ibu sekalian, di dalam dunia investasi, emas itu dianggap investasi yang paling irasional. Loh, kok bisa investasi paling irasional? Karena emas itu sebetulnya utility-nya sangat sedikit. Cuma satu aja itu tadi, pakai perhiasan. Manfaat lainnya tidak ada, tidak bisa digunakan bikin mobil. Coba ya kan kalau bikin apa namanya mesin mobil dari emas, ya nggak bisa karena dia lembek. Ya, dia harus kuat. Dibikin pesawat, lebih nggak bisa lagi berat. Pada apa namanya emas itu bobotnya berat. Sedangkan pesawat dicari bahan yang ringan. Jadi emas itu adalah investasi dianggap paling irasional. Kenapa? Karena tidak ada manfaat lainnya kecuali perhiasan saja. Tidak ada manfaat, dimakan tidak bisa. Ya. Jadi emas itu tidak bisa dimakan. Bahkan untuk dibuat perhiasan pun harus dicampur dengan logam lain. Karena kalau tidak dicampur, dia akan terlalu lembek. Nah, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, jadi disebut irasional itu artinya apa? Investasi emas itu bersifat emosional belaka saja. Karena semua orang, terutama ibu-ibu, biasanya punya keinginan, punya semangat untuk punya emas. Karena emas itu berkilau-kilau. Ya, berkilau-kilau artinya apa namanya? Kinclong. Ayat 54. Ini adalah Fir'aun dulu. Emas semua nih, maunya dia seperti ini. Jadi Fir'aun dulu itu Bapak Ibu sekalian, itu apa namanya ini kendaraannya, ini kan kendaraannya Fir'aun ini. Fir'aun nanti di atas ini Pak Ibu sekalian. Ini kan mobil dulu nih, nggak ada mobil, nggak ada kereta. Jadi dulu itu kalau raja pergi, ini di atas ini. Dia masuk di dalam sini, karena emas itu kan tidak panas, Adam itu mas. Nah, dia masuk di dalam sini baru digotong sama budak-budak yang di bawah ini. Ya, jadi di bawah ini adalah budak-budak yang menggotong, hamba-hamba sahaya yang menggotong dia. Coba lihat. Nah, semuanya seperti ini. Kalau orang awam melihat, waduh enak sekali jadi Fir'aun, digotong kemana-mana. Ya, jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian, maunya Fir'aun, Musa juga seperti ini. Seperti mana dia, tempatnya apa namanya ini, keretanya juga terbuat dari emas semuanya. Baru budaknya banyak, ya memikulnya kemana-mana saja dia mau. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu. Maka apa tujuannya Fir'aun berkata seperti itu tentang Musa? Nah, ternyata itu menjelaskan fastakhaffa, menakut-nakuti. Ya. Ini bahasanya meremehkan. Di sini agak beda sedikit sini, mempengaruhi. Fastakhaffa ini ada kata khauf, itu menakut-nakuti. Jadi mengintimidasi. Ya. Jadi itu caranya Fir'aun mengintimidasi kaumnya supaya kaumnya taat. Ya, jadi itu caranya mengintimidasi, menakut-nakuti. Bahwa seluruh bumi ini, karena pada saat itu Mesir identik dengan bumi, seluruh bumi ini adalah berada di bawah kaki saya. Sungai Nil yang mendatangkan banyak manfaat bagi manusia berada di bawah kaki saya. Ya. Sedangkan yang datang mendeklarasikan diri sebagai nabi ini adalah hina. Tidak jelas keturunannya siapa. Orang tuanya tidak jelas. Kalau saya jelas, ayah saya, Fir'aun di atas saya. Fir'aun di atas saya, Fir'aun begitu lagi. Jadi mereka melihat Musa dari sisi itu. Maka dengan cara seperti itu, fastakhaffa qaumahu, dia menakut-nakuti kaumnya, agar kaumnya itu ata'uhu, taat kepadanya. Innahum kanu qauman fasiqin. Sesungguhnya Fir'aun dan kaumnya itu adalah kaum yang fasik. Apa artinya fasik? Berbicara tidak berdasarkan hakikat. Itu fasik namanya. Jadi fasik itu pembicaranya tidak sesuai dengan realitas, realnya, nyatanya. Yang nampaknya memang seperti itu. Musa memang nampaknya tidak ketahuan ayahnya. Karena kalau ketahuan ayah dan ibunya dibunuh dia di istana Mesir. Maka kemudian dia disembunyikan identitasnya agar tetap bisa dibesarkan di istana Fir'aun di Mesir. Innahum kanu qauman fasikin. Mereka yang seperti itu, kenapa mereka? Karena mereka taat kepada seorang Fir'aun yang mereka tahu sendiri Fir'aun itu adalah manusia seperti dirinya. Bedanya orang tuanya raja juga, sehingga sekarang menjadi raja. Itu saja perbedaannya. Bahwa persoalan perasaannya tentu tergantung diri masing-masing.
yang namanya perasaan bahagia itu berbeda-beda berdasarkan setiap orang. Fir'aun belum tentu bahagia. Buktinya apa? Serba takut. Fir'aun saja datang sudah ketakutan. Maaf, Musa saja datang, Fir'aun sudah ketakutan. Nah, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Tidak lama kemudian, tidak lama setelah itu, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan ke dalam laut. Laut Merah. Padahal tadi dia mengatakan bahwa bumi ini berada di bawah kaki saya. Coba. Bumi ini di bawah kaki saya. Sungai-sungai ini tajri tahti. Mengalir di bawah kaki saya. Tapi coba lihat. Pernyataan itu tidak sesuai dengan fakta. Kalau memang faktanya bumi ini berada di bawah kekuasaan dia, tentu sungai atas, tentu laut tidak akan menenggelamkannya. Ini baru air, belum lagi dengan udara, belum lagi dengan langit, belum lagi dengan api. Ini baru air saja, terbukti bahwa dia tidak menguasainya. Iya, ini membuktikan kepada kita bahwa itu pernyataan itu adalah pernyataan membual, halusinasi namanya. Makanya disebut dengan fasik, karena pernyataan-pernyataannya tidak sesuai dengan kenyataan hakikatnya. Tidak sesuai dengan hakikatnya. Setelah mereka tertenggelam seperti itu, justru mereka lah yang merasa hinakan. Falamma asafuna, tatkala mereka, yaitu Fir'aun beserta pengikut-pengikutnya, asafuna, membuat kami murka. Intakamna, kami pun menghukum dia. Intakamna, kami pun menghukum dia. Minhum, mereka. Dengan cara apa? Fa'agraknahum ajmain. Kami tenggelamkan mereka semuanya. Fa'agraknahum ajmain. Jadi semuanya. Agraknahum ajmain, semuanya kami tenggelamkan. Jadi tidak lama setelah menunjukkan kecongkakannya, kesombongannya, sudah dia sendiri bahwa ternyata dialah yang hina. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, walaupun menurut kita di depan kita orang itu tidak seperti yang kita inginkan, jangan kita pernah menghinanya. Jangan kita bersangka buruk kepadanya. Karena betapa banyak orang yang kenyataannya tidak seperti yang kita lihat. Yang kita lihat seperti orangnya itu kumuh. Orangnya sepertinya rendah, tetapi begitu dia berbicara, ternyata dia menguasai semua aspek kehidupan. Begitu dia berbicara, arif dan bijaksana. Begitu berbicara, mendalam, dan sebagainya. Sering sekali kita menyaksikan orang seperti itu. Jadi janganlah kita melihat orang dari luarannya. Kata orang Inggris, jangan hukumi buku dari covernya, dari bungkusnya. Jangan hukumi, jangan nilai buku dari covernya. Karena boleh saja covernya cover paperback, tetapi ternyata di dalamnya nilainya luar biasa. Jadi oleh sebab itulah Allah mengatakan, jangan kita seperti itu. Marilah kita selalu menganggap bahwa pada setiap orang, selalu pada dirinya melekat tanda kebesaran Allah. Pada diri seorang yang kita anggap hamba saya budak, dia pun adalah merupakan lokus mazhar kehadiran Tuhannya. Jadi tidak ada satupun yang tidak merupakan mazhar penampakan Allah SWT di alam indrawi. Dan karenanya kita menghormati siapapun juga. Ini adalah Nabi Isa. Jadi cerita kita berikutnya adalah Nabi Isa. Kebetulan saudara-saudara kita Kristiani hari ini memperingati hari Paskah, Easter. Nah, jadi jemaah sekalian di Kristiani kalau hari Jumat itu disebut dengan Jumat Agung. Kemudian setelah Jumat Agung 2 hari kemudian yaitu hari Ahad, hari Minggu, mereka peringatinya sebagai hari Paskah. Ya, hari Jumat Agung itu adalah versi Kristiani, Nabi Isa disalib oleh Pilatus, Gubernur Pilatus pada saat itu. Faja'alnahum salafan wa masalil akhirin. Setelah tadi kemudian ditenggelamkan semuanya, kami menjadikan itu, faja'alnahum, kami jadikan mereka salafan wa masalan lil akhirin. Kami jadikan itu sebagai salaf, itu dari kata salaf. Ya, untuk yang datang kemudian. Salafan wa masalan, sebagai kejadian awal dan sekaligus perumpamaan untuk generasi-generasi, untuk manusia-manusia yang datang kemudian lil akhirin. Jadi salafan, kejadian-kejadian awal dan perumpamaan supaya bisa berkaca orang-orang yang datang belakangan. Supaya jangan mengikuti kembali, mengulangi jejak daripada Fir'aun dan pengikutnya tadi. Itu selesai cerita Musa dan Fir'aun. Walamma duriba bin Maryam. Sekarang pindah ke cerita Isa bin Maryam.
Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Kemudian ketika Nabi atau Al-Quran mengangkat cerita tentang Ibnu Maryam, yaitu Isa bin Maryam, sebagai perumpamaan terutama berkaitan dengan orang-orang Nasrani yang telah menjadikan Isa bin Maryam sebagai putra, salah satu putra, sehingga kemudian lahirlah konsep Trinitas itu. Maka kemudian iza qaumuka, dengan serta-merta kaum Muhammad, yaitu bangsa Arab Quraisy terutama, minhu yasiduk, bersorak. Bersorak apa? Begini maksudnya. Tidak usahlah, kira-kira begitulah kata orang Quraisy, tidak usahlah mengurusi Tuhan-Tuhan kami. Buktinya juga Nabi juga jadi Tuhan. Nah, seperti itu. Nabi saja juga jadi Tuhan. Ya, kalau Nabi jadi Tuhan, kenapa kami di Mekah tidak boleh membuat patung-patung yang kita anggap Tuhan juga, yaitu Lata, Manat, dan Uzza. Nah, begitulah. Jadi mereka bersorak gembira bahwa ada padanannya kebiasaan mereka, ibadah mereka. Yaitu kalau mereka menyembah patung, ya orang Nasrani juga mengkagumi Nabi Isa sampai mengangkatnya sebagai putra Tuhan. Jadi maka bersorak-soraklah mereka. Nah, ini Jemaat sekalian berbahagia, sebelah kiri ini adalah gambar Nabi Isa versi Kristiani, ya ini Yesus. Kalau di Islam kita kan tidak dikasih biasanya wajahnya, dikasih cahaya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah Lata, Manat, dan Uzza. Ini semuanya perempuan. Jadi Lata, Manat, dan Uzza. Jadi 3 tuhannya orang Mekah, orang Quraisy Mekah. Jadi dan kayaknya Trinitas itu juga mungkin terinspirasi dari Trinitas Nasrani pada saat itu. Karena mungkin mereka mengambil itu hasil dari perjalanan mereka ke Suriah dan Lebanon. Karena kan mereka pada saat itu suka bepergian ke daerah-daerah Mediterranean. Dan di sana itu kan semarak Kristiani. Sehingga ketika mereka datang ke sana, mereka melihat patungnya misalnya Bunda Maria, nah mereka bikin juga. Kita lihat sini. Mereka bikin patung-patung juga dari perempuan juga, Lata, Manat, dan Uzza. Waqalu, dan mereka berkata siapa itu tadi? Kaum Nabi di Mekah, yaitu kaum Quraisy. A'alihatuna khairun am huwa? Ya. Bukankah lebih baik Tuhan kami daripada dia? A'alihatuna khairun min am huwa? Tuhan kami lebih baik daripada dia. Karena ini pertanyaan retorik. Ya, manakah lebih baik, Tuhan kami atau dia? Dia mengatakan Tuhan kami lebih baik. Kalau dia kan dari Nabi jadi diangkat jadi Tuhan. Ya, kalau kami memang dari awal sudah menyebutnya Tuhan. Jadi Tuhan kami itu khairun, lebih baik daripada Nabi Isa, kata mereka. Ma darabuhu laka illa jadalan. Ayat ini mengatakan tidaklah, maknya tidaklah. Mereka membuat argumen-argumen seperti itu hanya untuk sekedar membantah saja. Jadi mereka ini diskusinya bukan mencari kebenaran, tetapi untuk mengacaukan. Seperti pembahasan kita sebelumnya, maka janganlah dengarkan Al-Quran. La tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taglibun. Ya, mengatakan bahwa jangan dengarkan Al-Quran ini. Kalau dibacakan juga, maka buatlah kekacauan, buatlah kegaduhan, agar engkau bisa mengalahkan mereka, yaitu orang Islam. Nah, mereka pun juga membuat kegaduhan seperti ini hanya untuk sekedar orang tidak konsen dengan ajaran tauhid daripada Nabi. Sehingga kemudian mereka membawa-bawa Nabi Isa di dalam percakapan itu. Setelah ayat yang berbicara tentang Nabi Isa juga turun. Mereka menyambut itu dengan sorak gembira, dengan mengatakan bahwa kalau Nabi Isa itu dituhankan oleh pengikutnya, maka kenapa kami tidak boleh mentuhankan patung-patung kami? Bukankah ini lebih baik daripada Nabi Isa? Kurang lebih itulah. Kenapa? Nabi Isa itu adalah manusia, dia adalah Nabi. Sedangkan Tuhan kami ini memang dari awal secara turun-temurun sudah ada namanya Lata, Manat, dan Uzza. Patung-patungnya boleh kami ganti, tetapi nama Al-Lata, Al-Manat, Wal-Uzza itu sudah sejak zaman dahulu kala. Balhum qaumun khasimun. Itulah contoh orang-orang yang suka bertengkar. Jadi ayat ini Bapak-Ibu sekalian, kalau kita pahami baik-baik, ya kita disuruh janganlah kita berdiskusi kalau hanya untuk sekedar mempertahankan pendapat saja, bukan mempertahankan kebenaran. Apa bedanya mempertahankan pendapat pribadi dan kebenaran? Kalau pendapat kita biasanya bagaimanapun harus
pendapat kita, kekeh namanya, kukuh mempertahankannya. Sedangkan kalau kebenaran ya, kalau memang salah kita mengakui salah, itu namanya pencari kebenaran. Nah, sedangkan mereka ini hanya untuk berdebat kusir kuda, berdebat dengan urat leher semua keluar, tetapi bukan mencari kebenaran, hanya mencari ketenaran, mencari mempertahankan pendapatnya. Bahkan ada yang mengatakan bukan persoalan, kalau dia ribut bukan pendapat, tapi masalah ekonomi pendapatan. Jadi bukan mencari kebenaran. Jadi oleh sebab itulah ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Mereka adalah orang-orang yang suka bertengkar. Maksud bertengkar di sini berdebat kusir kuda. Kalau kita di Asia Tenggara menyebutnya debat kusir kuda. Debat yang tidak ada habis-habisnya. Ini adalah lagi-lagi ilustrasi tentang Nabi Isa ya, alaihi salatu wassalam. In huwa illa abdun. Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu dalam pandangan Islam kurang lebih beginilah. Kamu jangan dulu bersorak gembira dengan kami. Al-Quran menyebut Nabi Isa. Karena Nabi Isa dalam pandangan Al-Quran beda dengan Nabi Isa yang kamu pahami. Sebagaimana juga yang dipahami oleh orang Nasrani kebanyakan. Jadi bukan begitu. Nah, pandangan Al-Quran kami tentang Nabi Isa ialah in huwa illa, tiadalah dia Nabi Isa itu, dalam pandangan Islam, illa kecuali abdun hamba. Dia adalah seorang hamba. Abd itu hamba. In huwa illa abdun. Makanya inilah yang kita gunakan selalu kepada Nabi Muhammad kita dengan kata-kata abduhu wa rasuluhu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah abduhu, hambanya dan rasulnya. An'amna alaihi, kami beri nikmat kepadanya. Nikmat apa? Nikmat kenabian. Ya. Kami berikan nikmat wilayah, nikmat kenabian alaihi kepadanya. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia masalan, sebagai contoh. Kata masalan ini merupakan contoh, sebagai role model. Sebagai role model bagi siapa? Bagi Bani Israel. Jadi masalah itu kan contoh untuk diikutin. Kalau dalam Nabi Muhammad kita dalam surat Al-Ahzab disebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi uswatun hasanah adalah masalah di sini. Kami jadikan Nabi Isa itu sebagai uswatun hasanah bagi Bani Israel. Li Bani Israila. Supaya Bani Israel bisa bertindak arif bijaksana seperti Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian ini adalah jenis-jenis atau nama-nama malaikat yang kita kenal. Malaikat Jibril, di Quran juga ada Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu yang kita dapatkan informasi. Tentu malaikat banyak sekali Pak Muslim. Malaikat itu tak terhitung banyaknya. Ya. Walau nasya'u, kalau seandainya kami mau, laja'alna minkum, kami menjadikan. Laja'alna minkum, kami jadikan dari kalian manusia ini, malaikatan, itu malaikat. Kami bisa menjadikan malaikat. Ya, kalau seandainya kami mau, kami menjadikan di antara kalian malaikat. Tapi kalau malaikat apa dan hidup bersama dengan kita, terus apa bedanya dengan manusia, Bapak Ibu sekalian? Coba deh, anggaplah ada malaikat yang tiba-tiba Allah turunkan ujuk-ujuk dari langit turun, kan supaya bisa berkomunikasi dengan kita harus seperti manusia, seperti yang datang kepada Maryam. Manusia, lalu kemudian punya tubuh seperti kita. Lalu kemudian makan juga, minum juga. Kenapa harus makan? Kan dia harus mencontohkan makan. Karena membawa ajaran itu sekaligus mencontohkan uswah tadi, masalah tadi Nabi Isa. Nah, kalau dia datang tidak makan, terus bagaimana kita mencontoh dia makan? Dia datang tidak berkeluarga, bagaimana kita mencontoh dia berkeluarga? Dia datang tidak menikah, tidak punya anak, bagaimana kita mencontoh dianya? Nah, jadi oleh sebab itulah, seandainya kami turunkan dari kalangan kalian malaikat, ya tetap aja manusia namanya. Karena aslinya manusia memang malaikat yang diturunkan ke alam bumi, ke alam materi. Ya, jadi kita ini adalah ditiupkan namanya nafakhtu fihi min ruhi. Ruh itu adalah ruh malakuti sebetulnya. Ruh itu adalah ruh malakuti. Sehingga dalam diri manusia itu ada malaikat, yaitu dirinya sendiri, rohnya. Tetapi pada saat yang sama ada tanah, yaitu
tubuh kita. Jadi walau nasya, seandainya kami menghendaki, kata Allah, la ja'alna minkum malaikatan. Kami jadikan di antara kalian malaikat untuk hidup di muka bumi, yakhlufun, maka mereka menggantikan. Menggantikan apa? Akhirnya kalau malaikatnya berkembang biak juga bisa menggantikan kita di muka bumi. Ya. Jadi yakhlufun, akan mengganti kita di muka bumi. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian bisa kita lihat bahwa konsep Islam itu tegas sekali menyangkut masalah ketauhidan. Tidak ada sama sekali toleransi terhadap di luarnya. Sampai malaikat pun tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan. Nabi pun tidak bisa dipertuhan. Nabi itu kan manusia yang luar biasa, punya mujizat, tetapi tetap saja adalah abduhu wa rasuluh. Dia adalah hambanya dan rasulnya. Dia bukanlah berstatus Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, jadi inti daripada teologi Islam adalah meniadakan apapun, meniadakan siapapun kecuali hanya satu, dia saja. Kata-kata dia dalam posisi kita membicarakan Tuhan, dia. Ya, karena tidak bisa dikasih nama dia itu. Kenapa? Karena zatnya itu adalah benar-benar misteri yang sangat besar. Dia sendiri menyebutnya sebagai kanzun makhfi. Dia sebagai perbendaharaan yang tersembunyi. Kita bisa mengetahui adanya karena ada alam semesta, ada diri kita sendiri. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita diskusi, tadi pagi ada pertanyaannya Ustadz Nur kita dari Singapura yang berkaitan dengan kenapa di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqimnya itu pakai alif lam, sedangkan kalau di dalam surat ini ayat 43 tadi ini kita bahas 43 itu tidak pakai alif lam ini. Ya. Di sini ala siratul mustaqim. Saya terangkan tadi pagi supaya jangan salah paham bahwa ini secara bahasa dulu gramatika. Kalau di surat Al-Fatihah itu siratal mustaqim itu adalah berbentuk mudhaf-mudhaf ilaih. Saya ingin perbaiki kembali, saya ingin menambahkan biar tidak salah paham. Yang siratal mustaqim di situ adalah kaitannya dengan ayat berikutnya, itu mudhaf-mudhaf ilaih. Siratal ladina, siratal mustaqim yang dimaksud adalah siratal ladina, jalannya itu mudhaf-mudhaf ilaih. Mari kita lihat dulu surat Al-Fatihah. Ya, kita cari surat Al-Fatihah di sini. Ya. Kita cari surat Al-Fatihah. Ya, kita buka surat Al-Fatihah supaya bisa kita lihat. Ya, kita lihat ini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim. Nah, yang mudhafun ilaih di sini nih, ini surat mudhaf alladzina an'amta alaihim mudhafun ilaih. Jadi jalan ini disandarkan kepada orang-orang yang kamu Tuhan beri nikmat atasnya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi surat ini adalah suratnya tidak pakai alif lam, di belakangnya harus pakai alif lam. Tetapi karena ini alladzina isim mausul itu kan tanda ma'rifah. Jadi sudah ada alladzina memang selalu harus pakai alif lam. Yang namanya alladzina itu selalu pakai alif lam. Jadi intinya adalah ini adalah disandarkan kepada ini. Jadi jalan, kalau diterjemahkan versi bahasa kita di Asia Tenggara, jalannya orang-orang. Jadi jalannya, namanya mudhaf itu jalannya. Seperti misalnya sayaratul mudiri, mobilnya direktur, mobilnya Pak Kepala Sekolah. Jadi sayaratul mudiri, mobilnya kepala sekolah. Sama dengan ini. Siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Jadi mudhaf lainnya ini 3 kata, alladina an'amta alaihim, itu boleh. Sedangkan di sini adalah mudhafnya, siratal ladina an'amta alaihim, jalannya orang-orang. Adapun kemudian di sini mansub dinasab, itu adalah karena dia di sini sama di sini. Ya, ini kan juga dinasab mansub. Karena dia adalah makanya namanya isim mansub. Kenapa? Karena dia adalah objek maf'ul daripada ihdina. Beri petunjuklah kami Tuhan. Apa petunjuk itu? Yang kita minta adalah ini. Jadi ini objek yang kita minta. Ihdina. Beri petunjuklah kami untuk melewati jalan ini. Siratal mustaqim. Nah, jadi kalau kemudian ini adalah mudhaf-mudhaf ilaih, lalu apa ini as-siratal mustaqim? Ini juga adalah sifat disifati juga. Jadi ini juga ada isim mausuf. Isim sifat ini mausuf. Jadi jemaah sekalian, ini alif lam, ya. Ini sifatnya, ini mausufnya, disifati, ini sifatnya. Isim mausuf, ini sifatnya. Jadi ini pakai alif lam, maka ini pakai alif lam.
Itu kalau sifat disifati. Ini adalah fathah, ini fathah, ya. Ini mansub, ini juga mansub, begitu. Ini namanya sifat mansub, sifat mansubah, sifat yang berkedudukan sebagai mansub, dinasab, di fathah. Kenapa? Karena yang disifati juga dinasab. Jadi as-sirat al-mustaqim, jalannya orang-orang yang lurus. Nah, sedangkan di sini tadi, yang mana tadi ini tidak ada. Ini kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini kita lihat tidak ada. Tidak ada alif lamnya, Bapak bisa lihat di sini. Tidak ada alif lamnya di sini. Tidak ada alif lamnya di sini. Ya. Kalau di sini kan ada alif lamnya nih ya. Nah, pertanyaan Pak Nur tadi apa bedanya? Nah, kita lihat jemaah sekalian. Kalau di sini ihdinas siratal mustaqim, karena tidak dirujuk kepada orangnya, tapi jalannya. Dan jalan siratal mustaqim itu harus ma'rifah, harus jelas. Ya, jadi siratal mustaqim itu tidak jalan yang lain, tetapi jalan yang maksud jalan yang benar-benar hanya untuk jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jadi ma'rifah itu artinya jelas, terdefinisikan, itu namanya ma'rifah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi yang saya minta itu jalan yang lurus, dan jalan lurus itu dikenal oleh jiwa kita, makanya ma'rifah. Namanya jalan lurus itu dikenal bukan hanya jiwa saya, Bapak, Ibu, tapi seluruh manusia. Seluruh manusia mengenal namanya jalan lurus. Makanya Nabi mengatakan, kalau kita ada masalah, coba iftah nafsak. Iftah kalbak. Mintalah fatwa kepada kalbunya, kepada nuraninya. Ya, as-sirat al-mustaqim. Jadi di sini jemaah sekalian, yang diminta adalah jalannya. Ma'rifat. Nah, pertanyaannya, kenapa di sini tidak ma'rifah? Kenapa di sini tidak ada alif lamnya? Ya. Kenapa tidak ada alif lamnya di sini? Ya. Supaya ma'rifah juga. Kenapa? Karena di sini sudah ma'rifah pada huruf K di sini. Ya, ini K-nya sudah jelas. Ya. Karena kan menunjukkan sebetulnya bukan jalan itu sendiri yang kita minta. Yang kita minta itu sebetulnya adalah orang yang berada di jalan ini. Seperti tadi, sirata ladina, kan begitu. Ihdinas siratal mustaqim. Beri petunjuklah kami Tuhan, yaitu jalan yang lurus. Siapa itu jalan yang lurus? Atau apa itu jalan lurus? Siratal ladina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang kuberi nikmat atas mereka. Siratal ladina an'amta alaihim. Nah, itu dia. Nah, di sana siratal ladina an'amta alaihim, jadi jelas alladzina itu orang, siratal ladina orang-orang, an'amta alaihim. Di antara tadi an'amta alaihim, tadi Nabi Isa kan tadi kita lihat an'amna alaihim. Jadi siratal ladina an'amta alaihim. Nah, jadi penekanannya bukan pada siratnya, tapi alladzina an'amta alaihim atau alladzi an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim. Orang-orang yang kau beri nikmat kepadanya. Nah, di sini di antara alladzina an'amta alaihim itu adalah Muhammad, K-nya di sini. Karena sudah jelas K-nya di sini sudah terdefinisikan Muhammad, sehingga Muhammad itu berjalan di atas siratal mustaqim. Sehingga itu ini tidak perlu ma'rifah lagi. Karena penekanannya pada K, yaitu pada pengguna jalan itu. Pada orang yang jiwanya melewati jalan itu. Inilah pentingnya manusianya. Bukan pada jalannya sendiri, tapi pada manusianya yang melewati jalan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, masalah kita di sekarang ini, yang kita minta jalannya, tapi tidak pernah kita mau tahu siapa orang yang melewati jalan itu. Sehingga kita meminta sesuatu yang kita tidak tahu sebetulnya. Harusnya kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, baru di belakangnya siratal ladzina an'amta alaihim, kita tinggal mencari siapa itu alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau Tuhan beri nikmat kepada mereka. Karena pasti ada orangnya. Kalau tidak ada orangnya berarti Tuhan tidak benar dalam menyampaikan itu kepada kita, dan mustahil Tuhan tidak benar karena Tuhan itu adalah kudus, subhanah, tabarak, terbebas dari semua itu. Jadi innaka ala siratin mustaqim. Jadi K-nya di sini adalah Muhammad. Jadi semua nanti kita lihat yang di belakangnya itu adalah sirat, tidak ada alif lamnya, pasti di depannya sudah terdefinisikan siapa yang melewati jalan itu. Ada juga ila siratin mustaqim. Kalau di sini innaka ala siratin mustaqim. Kamu berada pada jalan yang lurus. Sekarang Bapak sekalian mau bertanya, dipersilakan. Ya, Ustadz, di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustadz. Bapak Ibu mau bertanya langsung, silahkan.
Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, berarti Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu Muhammadin ali Muhammad wajil faradin. Ustaz, dalam ayat yang terakhir hari ini, kita linkkan balik kepada surah Fatihah tadi. Sekali lagi Allah repeat atau mengulang pada hati-hati yang tersadar kata an'amta tadi, bahawa itu adalah nikmat terbesar daripada segala jenis nikmat. Beri pencerahan Ustaz, link pada duanya. Baik, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kita lihat ini adalah ayat terakhir yang kita bahas hari ini. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan. Seandainya kami mau, kami menjadikan dan di antara kalian malaikat fil ardi yakhlufun. Nah, kata-kata yakhlufun mengganti bisa juga menjadi khalifah sebetulnya. Nah, apa Ustaz, kira-kira Ustaz, ayat 49 Ustaz, 9 ya? ayat sebelumnya. Afwan. Ya, baik. 9-nya di sini. Ya, seperti ini ya. Wa qalu ya ayyuhas sahiru da'ulana rabbaka bima ahida indaka innana lamuhtadun. Jadi, jemaah sekalian, ini adalah masih kaitannya tadi dengan orang-orang yang saya buat silap lagi sekali. Afwan. Ya. 59, afwan. 9 ya. Afwan. Baik, ya, 59. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah 59. In huwa illa abdun. Nah, ini tadi an'amanya. Jadi ada tadi. Jadi kita sampaikan jemaah sekalian, ini cerita Nabi Isa tadinya, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. In huwa illa abdun. Tiadalah dia, Nabi Isa itu kecuali abd. Nah, apa artinya jemaah sekalian? Bahwa yang namanya Allah telah beri nikmat kepadanya itu tidak sembarangan orang. An'amna, kami beri nikmat kepadanya, yaitu telah berhasil mencapai derajat abd. Makanya berkali-kali kita sampaikan di tempat ini, pekerjaan kita atau aktivitas utama kita beragama ini sebetulnya bagaimana how to menjadi, bagaimana menjadi seorang hamba sahaya. Kalau kita mau jujur Pak, mari kita lihat diri kita masing-masing, introspeksi, muhasabah. Mari kita lihat diri kita, apa benar kita ini sudah hambanya Tuhan secara penuh, secara holistik? Ternyata kan tidak, kita ini masih hambanya benda. Ya, hambanya benda, kita takut kehilangan benda. Hambanya pangkat dan jabatan. Demi pangkat dan jabatan, terkadang kita biasanya melanggar norma-norma syariat. Jadi kita ini masih hambanya benda-benda, hambanya materi, hambanya uang, hambanya pangkat. Bahkan sangat mungkin kita ini adalah hambanya istri kita, hambanya suami kita, hambanya anak-anak kita. Iya. Jadi ini harus pertama kita camkan kata abad di sini. Ya. Jadi abad ini harus kita lihat dulu. Jadi inilah yang menyebabkan Nabi Isa jadi luar biasa. Ini adalah abad. Dan kita sudah terangkan sebelumnya, Nabi Muhammad kita juga itu disebut dengan abad. Ya. Pada saat Isra Miraj, subhanalladzi asra bi abad. Ya. Pada saat akan diberikan wahyu seperti dalam surat An-Najm. Fa'auha ila abdihi ma auha. Jadi fa'auha ila abdihi. Lalu dia Allah mewahyukan kepada hambanya. Auha ila abdihi. Jadi abdihi itu abad yang disandarkan kepada dirinya Allah. Abdihi kepada hamba Allah, kepada Allah. Nah, jadi artinya Pak Ibu sekalian, inilah pekerjaan kita beragama sebetulnya. Apabila kita tidak menjadikan ini orientasi, agama bisa melahirkan kecongkakan. Agama bahkan bisa melahirkan tadi tirai, jadi agama bisa jadi tirai. Kenapa? Karena kita ini mempertuhan agama. Kan ada orang pertuhan agama. Bukan lagi Allah yang dipertuhan, tapi agamanya. Ya. Jadi sebab itulah in huwa illa abdun. Nah, karena dia abd, an'amna, kami berikan nikmat alaihi kepadanya. Nah, jadi an'amna alaihi, kami berikan nikmat kepadanya. Kata-kata nikmat kepadanya di sini setelah menjadi abad, karena berarti bahwa yang ada dalam dirinya siapa? Hanya Allah. Yang namanya abad itu kan hamba sahaya, tidak ada yang ada dalam jiwanya kecuali majikannya. Abad itu tidak ada yang ada di dalam dirinya kecuali Tuhannya, Allah, Rabb saja. Sehingga kemudian ketika Nabi Isa melempar, hakikatnya Allah melempar. Ketika Nabi Muhammad melempar, hakikatnya Allah melempar. Ma ramaita iz ramaita, walakin Allah rama. Muhammad, kalau kamu melempar, bukan lagi kamu yang melempar, tapi Allah, aku yang melempar. Ketika Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, hakikatnya bukan Nabi Isa, tapi Allah. Ketika Nabi Isa menghidupkan orang mati, bukan Nabi Isa sebetulnya, tapi Allah. Kenapa?
Nabi Isa itu adalah abadnya. Yang bekerja pada dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah abdun an'amna alaihi. Karena dia adalah abad, di dalam dirinya hanya Allah saja, dirinya Isa juga sudah tidak ada, yang ada hanya dirinya Allah. Lalu kemudian cocoklah menjadi role model, contoh teladan Bani Israel pada saat itu. Nah, pada saat apa hubungannya dengan Al-Fatihah tadi? Siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, berarti kita yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta alaihim di situ adalah mereka-mereka yang sudah menjadi hambanya. Berarti yang ada pada diri mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Tidak ada lagi diri orang itu. Jadi pada dasarnya sujud kepada orang itu hakikatnya sujud kepada Allah. Kenapa? Yang ada pada diri orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Berwilayah kepada orang itu hakikatnya berwilayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berwasilah kepada orang itu hakikatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berwasilah kepada orang itu hakikatnya langsung. Kenapa? Karena yang ada pada diri orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata para seorang sufi besar, ma fil jubbati illallah. Tidak ada lagi yang ada dalam jubahku kecuali Allah. Kata jubah di situ maksudnya jubah tubuh. Tidak ada lagi yang ada dalam jubah fisik, jubah jasmaniku, jubah bodiku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi yang lain. Nah, karenanya sujud kepadanya hakikatnya sujud kepada Allah. Berwilayah kepadanya hakikatnya beribadah kepada Allah. Patuh kepadanya hakikatnya patuh kepada Allah. Kalau kita diperintah oleh dia, hakikatnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dilarang oleh dia, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ke kanan, hakikatnya Allah membawa kita ke kanan. Kalau dia ke kiri, hakikatnya Allah membawa kita ke kiri. Begitulah Bapak Ibu sekalian yang disebut dengan abdun an'amna alaihi. Sehingga orang seperti ini bisa menjadi masalah, role model, contoh teladan untuk menjadi apa? Untuk menjadi insan kamil. Begitulah yang kita minta setiap saat pada saat membaca surat Al-Fatihah. Ingat Bapak sekalian, itulah yang kita minta pada surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah tidak mengerti, yang dimaksud di situ adalah abdun an'amna alaihi, berarti kita membaca surat Al-Fatihah tidak mengerti apa yang kita maksud. Kita padahal berapa kali dalam satu hari salat membaca ayat ini. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan kita sudah lihat juga kata an'amna ini kita bisa temukan dalam surat An-Nisa, juga ada dalam surat Maryam. Contohnya an'am alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-siddiqin was-salihin ulaika husnul rafiq dan seterusnya. Di tempat lain juga ada seperti itu. Jadi an'amna itu kami telah beri nikmat kepada mereka karena mereka telah berhasil mempertahankan sifat abadnya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita gunakan Ramadan ini untuk muhasabah, untuk melihat ke dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah benar saya, jiwa saya benar-benar sudah menjadi hamba Allah atau masih hamba daripada benda-benda yang ada di luar diri kita? Terima kasih pertanyaannya tadi Pak Nur. Yang lain lagi Bapak Ustaz? Ada pertanyaan lagi Ustaz? Ya, sebelumnya saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa pada hari Minggu 24 April 2022 jam 13.30 sampai jam 15 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mengadakan bakti sosial bersama anak-anak pemulung di Bantar Gebang. Info ini sudah di-share juga di grup WA dan di kolom chat. Ya, selanjutnya Ustadz ada 2 pertanyaan dari Pak Burhan dan Mbak Yasani. Baik, yang pertama dari Pak Burhan, kenapa suratal ladzina an'amta alaihim dimengertikan kepada orang-orang soleh, yaitu para sahabat, sedangkan Al-Quran tujuan ayat itu adalah manusia suci. Ya ini mungkin masuknya yang disebut dengan subjektivitas ya, subjektivitas penafsiran. Karena kalau kita periksa semua kata-kata suratal ladzina an'amta alaihim, itu jelas adalah orang-orang yang masuk kategori maksum. Maksum itu terjaga dari dosa. Tentu tanpa kita bermaksud merendahkan sahabat Nabi. Sahabat Nabi juga mulia. Tetapi seperti yang biasa kita sampaikan kalau kita membaca selawat kepada Nabi dan keluarganya yang suci dan sahabat-sahabatnya mulia. Kan biasanya begitu. Keluarganya yang suci dan sahabatnya mulia. Jadi sahabat Nabi juga mulia. Tidak bisa dipungkiri mereka berperang bersama dengan Nabi. Mereka benar-benar
merasakan pahit getirnya menyebarkan Islam bersama dengan Nabi, itu tidak bisa kita sangkal. Tetapi pada saat yang sama, di dalam Al-Quran dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Dan ahlul bait itu adalah keluarga Nabi. Dan kita bisa sampaikan bahwa kalau keluarga Nabi sekaligus para sahabat juga. Karena definisi sahabat itu adalah siapa saja yang hidup sezaman dengan Nabi dan beragama Islam. Jadi ulangi lagi, kalau definisi itu sahabat adalah siapa saja yang hidup sesama dengan Nabi, artinya pada saat dia hidup Nabi masih ada dan dia Islam, maka kemudian dia termasuk sahabat Nabi. Jadi sehingga otomatis kalau kita menggunakan definisi sahabat, maka juga keluarga Nabi seperti Sayyidina Ali, Hasan dan Hussein adalah otomatis juga adalah sahabat Nabi. Kenapa? Karena mereka hidup ketika Nabi masih ada, seperti itu. Kemudian berikutnya lagi dari Mbak Yasani. Jadi disebut hamba itu artinya sudah mentotalitaskan dirinya fana dalam Allah, betul. Sekaligus malah akan diberikan imbalan nikmat akhirat yang artinya nikmat di sini adalah kehidupan sebaik-baiknya. Ya, yang pertama sudah benar, yaitu menyerahkan diri secara total kepada Allah. Sedangkan nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat kenabian. Ini hanya diberikan kepada orang-orang, individu-individu, person yang mencapai derajat insan kamil. Insan kamil. Ya. Insan kamil itu sudah sempurna. Sempurna apanya? Sempurna tidak berdosa dan sempurna kebaikannya. Artinya sempurna tidak berdosa, tidak ada dosanya sama sekali. Sempurna kebaikannya, semua jenis kebaikan dilakukan. Gitu. Dan yang bersangkutan itu sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kenikmatan kita? Kita merasakan kenikmatan itu kalau kita berwilayah, masuk dalam payungnya mereka. Berwilayah itu masuk dalam payungnya mereka. Ingat bahwa sekalian kita harus bermula dari menyadari kelemahan kita. Ya, kita ini adalah dhaif, lemah sekali. Ya, karena kita ini adalah lemah, maka kita harus menyandarkan diri kita kepada yang Allah pilih. Maka kalau kita merasa lemah, kita harus bersama dengan insan kamil. Dengan bersama dengan insan kamil, Allah memperlakukan kita seakan-akan seperti insan kamil. Makanya doanya kita tawaffana ma'al abror. Ya, tawafatkanlah kami bersama karena kita susah untuk menjadi al-abror. Tawaffana ma'al abror. Ya Allah, wafatkanlah kami bersama dengan al-abror. Karena kita berat sekali menjadi al-abror. Berat menjadi insan kamil, maka kita cukup tawaffana ma'al insan kamil. Al-abror itu insan kamil. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian itu yang pertama yang nikmat itu terutama bagi para insan kamil. Dan kalau bersama insan kamil, jangan khawatir, pasti surga tempatnya. Bahkan jemaah sekalian, marilah kita sekarang berusaha memperbaiki jiwa kita. Janganlah menjadikan surga sebagai orientasi kita. Jangan sampai. Karena kalau surga tujuan kita, berarti bukan Allah. Nanti Allah mengatakan, lah, kamu datang bukan kepada saya kok, kepada surga. Coba kalau ada yang mendekati kita, tapi yang didekati bukan kitanya, tapi harta kita, coba. Apa jadinya? Ada orang datang kepada kita, Mbak Yasani, tetapi yang dia lihat cuma harta kita. Apa artinya? Begitu harta kita habis, ya dia nggak datang lagi, dia hilang kan? Nah, begitu aja kalau surganya Allah. Maka harusnya yang kita datangi siapa? Allah itu sendiri, gitu. Yang kita datangi Allah Subhanahu wa taala sendiri. Saya ada sedikit cerita. Ya. Seorang raja yang akan merayakan ulang tahunnya. Ini cerita sufistik. Seorang raja diraja ingin memperingati ulang tahunnya. Maka 1 minggu sebelumnya dia sudah umumkan ke seluruh penjuru kerajaan, pada seluruh rakyat. Wahai rakyatku, minggu depan saya akan memperingati hari ulang tahun saya. Sebagai tanda syukur saya akan menghadiahkan kepada kalian rakyatku apa saja dari milik kerajaan yang kamu pegang pada saat itu akan menjadi milikmu. Jadi raja mengatakan, saya akan memberikan hadiah kepada kalian. Hadiahnya apa? Ya apa saja yang kalian pegang pada hari itu. Pada hari kelahiranku itu, apa saja yang kalian pegang, selama milik kerajaan. Jangan pegang miliknya orang, karena kalau miliknya orang yang merampok namanya ini milik kerajaan. Jadi harta pokoknya apa saja milik kerajaan.
Pokoknya apa saja menjadi milik kerajaan, pada hari lahirku itu, minggu depan itu, maka itu akan menjadi milik kamu. Maka selama 1 minggu itu, semua rakyat berpikir, apa ya? Ada yang berpikir memegang tanahnya, kan kerajaan kan punya tanah yang luas. Ada yang berpikir memegang pohon-pohon, kan banyak, di dalam tanahnya itu banyak pohon-pohonan. Ada yang berpikir memegang kendaraan, misalnya kereta kencananya. Ada yang berpikir memegang misalnya istana. Ada yang berpikir memegang istana. Kalau saya memegang istana, maka akan menjadi milik saya. Tetapi ada seorang tua yang wajahnya kelihatan sangat tulus, tapi pakaiannya biasa-biasa saja. Bahkan hari itu terlihat sangat lusuh karena dia berjalan dari pedalaman yang jauh. Dia datang berhari-hari agar pada saat hari H sudah sampai di istana. Begitu pada hari H, semua orang memegang apa yang diinginkannya. Tetapi si bapak tua yang datang dari pojok negeri yang jauh ini justru berjalan dengan mantap, dengan penuh percaya diri, masuk ke dalam istana. Berjalan dan berjalan. Lalu kemudian menuju kepada raja. Begitu sampai di sekitar di singgasana, pada hari itu, pada saat lonceng itu dibunyikan, lalu kemudian orang tua itu memegang raja. Raja heran, wahai bapak tua, kenapa kamu memegang saya? Apa kata bapak tua itu? Ya kalau saya pegang raja berarti saya memiliki semuanya. Wah, kata raja ini cerdas orangnya. Nah, inilah tadi jawaban atas cerita tadi daripada Mbak Yasani. Jadi peganglah rajanya, jangan pegang istananya. Istananya gampang. Istananya kebesaran juga buat kita tempati, buat apa coba? Coba misalnya kita tidak punya uang, disuruh tinggal istana, bayar listriknya berapa coba? Ya. Kan lucu juga kalau kita tinggal di istana nggak bisa bayar listriknya. Ya, jadi oleh sebab itulah benar itu bapak tua tadi, dia pegang rajanya. Katanya kalau saya pegang rajanya berarti saya miliki segala-galanya. Nah, bagusnya kalau kita berniat, Mbak Yasani, dekati Allah, jangan niat surganya. Ya, dekati Allahnya. Karena kalau Allah kita pegang, semuanya menjadi milik kita. Begitu. Pegang. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu Masih sekalian. boleh sedikit nggak? Silakan. Pak Yudin. Iya. Izin, mohon maaf. Siapa tahu ada yang mau buru-buru gitu ya. Ya, silakan. Masih terkait tadi Ustadz ya, yang disoal sama Pak Nur dari Singapura soal lugah, tata bahasa ini Ustadz ya, bahasa Arab ini. Yang masih ayat 43 ya kalau nggak salah. Innaka ala siratal mustaqim. Saya sedikit ingin berikan pandangan juga Ustaz. Boleh ya? Silakan. Kalau saya lihat susunannya ini innaka ala siratal mustaqim. Ini kan ada harfun inna ini. Inna wa akhwatuha ada macam-macamnya gitu. Terus ada kata huruf jar di situ. Sesungguhnya ini sebenarnya kalau saya lihat ya Ustaz, susunannya mubtada khabar. Kadis itu kan seperti Ustaz sampaikan tadi itu Muhammad, mewakili nama Muhammad. Muhammadun siratum mustaqimun gitu. Sebenarnya kata-katanya kalau disusun dalam kaidah dalam susunan mubtada khabar itu. Muhammad itu kan isim alam, dia sudah posisinya sebagai ma'rifah. Kalau siratun itu kan khabarnya. Ini susunan mubtada khabar. Cuma karena di dalam sini ingin mempertegas terjamah gitu, mungkin pemaknaannya sehingga dimasukkan kata inna ala gitu, tapi tidak merubah struktur gitu loh. Inna di situ menasab ka karena dia posisinya kan fungsi daripada inna itu kan tansibul isma wa tarfaul khabar kalau tidak salah ya. Ini pembahasannya agak tinggi Ustaz ya. Mohon itu pandangan saya. Mudah-mudahan saya mungkin keliru, mohon diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira sudah benar. Jadi benar itu tadi innaka ala siratin mustaqim. Itu adalah satu kalimat yang lengkap yang dimulai dengan kata inna. Ini adalah pembahasan bahasa Arab sangat teknis. Kalau tidak masuk inna, Muhammad itu adalah mubtada namanya. Dari belakangnya itu adalah khabar. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu sebelum masuk inna yang ada adalah mubtada khabar sebetulnya. Jadi kalau kalimat sederhananya bahasa Arab cuma dua, mubtada khabar ka atau ka fi'il fa'il gitu.
fiil fa'il. Kalau dimulai dengan fiil namanya jumlah fi'liyah. Dimulai dengan dimulai dengan isim namanya jumlah ismiyah. Kalau dimulai dengan isim nanti bentuknya namanya mubtada khabar karena mubtada pasti isim. Kemudian kalau fiil fa'il itu namanya jumlah fi'liyah, pasti dimulai dengan fiil. Nah, dalam kaitan tadi innaka ala siratin mustaqim itu siratun inna di situ tambahan kaknya Muhammad, jadi kaknya seperti dikatakan Ustaz tadi bisa diganti dengan Muhammadun ala siratin mustaqimin. Jadi Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Jadi ala siratin mustaqim itu namanya khabar, ya, khabar ini berbentuk namanya menyerupai kalimat, namanya anak kalimat, ya, menyerupai kalimat. Jadi namanya menyerupai kalimat, bukan kalimat, tapi menyerupai kalimat. Namanya anak kalimat kalau versi bahasa kita. Nah, tetapi kemudian jelaskan sebagai begitu masuk inna, status mubtada hilang, namanya menjadi isim inna, gitu. Jadi makanya tadi katakan pada Ustaz ini kaknya di situ Muhammad, aslinya kan Muhammad. Itu adalah namanya berubah sekarang bukan mubtada tapi isim inna. Nah, lalu bagaimana dengan khabarnya? Tetap khabar, tetapi bukan lagi namanya khabar saya, tapi khabar inna. Jadi isim inna dan khabar inna, seperti itu. Terima kasih banyak masukan dari Ustadz Wahidin, dan saya kira di jemaah kita di sini ada beberapa yang ikut belajar bahasa Arab juga, mudah-mudahan mendapatkan tambahan memperdalam ilmu bahasa Arabnya. Berikutnya lagi ada pertanyaan sebelum kita tutup. Sudah tidak ada di kolom chat, Ustadz. Oke, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama berharap dan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menerima puasa kita pada kesempatan petang hari ini. Dan kita benar-benar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang bertakwa. Dan jiwa kita isi dengan cahaya. Terima kasih banyak. Subhanallah bihamdi. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Taufik, Bu Dokter, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli. Ya, sama-sama. Terima kasih.